Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tuhan Sabra dari kelas 11 akan Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurasilo pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Yokseumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Raja Pasai pertama, Malik Al-Saleh, adalah nama baru Maurasilo setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, berkuasa lebih kurang 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh, seorang pengembara Muslim dari Maghribi. Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber Cina adalah penyebutan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan yang penting. Kawasan itu dikunjungi oleh para saudara dari berbagai negeri: Cina, India, Siam, Arab, Persia. Komoditas utama adalah lada sebagai bandar perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang digunakan secara resmi di Jain tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah Kerajaan Samudra Pasai: Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malikul Jahir, Sultan Mahmud Malik Al-Jahir, Sultan Malik Al-Jahir, Sultan Ahmad Malik, Sultan Zain Al-Bidin, Sultanah Narasiya, Sultan Salah Adi, Sultan 9 yaitu Abu Zaid Malik, Sultan Mahmud Malik, Sultan Zain Abidin, Sultan Abdullah Malik, Sultan Zain Abidin. Periode pemerintahan rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad 13 hingga abad 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh sekitar itu. Struktur pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-menurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain seperti materi besar, perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan kadi, dan beberapa orang sabandar yang menyempelai mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para sabandar itu juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang. Selain itu, catatan M. Yunus Jamil bahwa penjabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan kebijaksanaan, ataupun nama-nama dari jabatan mereka adalah sebagai berikut: Seri karya Said
Ghiasyuddin sebagai Perdana Menteri, Said Ali bin Ali Makaroni sebagai Syekhul Islam, Bayukayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marseru bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama pemerintahan tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia, Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahan digantikan oleh keturunan, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad dan Sultan Ahmad juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India ataupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan 1445, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting. Istana disusun oleh diatur secara India dan patinya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, tidak adanya sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Dari penjelasan di atas, kehidupan ekonomi dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim yang bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Hindia, Perlak, dan lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Al-Tahir II. Hal ini sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Komoditi perdagangan Samudra Pasai yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas, dan juga kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu emas dinamakan dirham. Kehidupan sosial budaya telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan. Perkembangan suatu kehidupan menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Ini kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal dari teks diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Sikili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, perkembangan ilmu tasawuf, diantaranya buku tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Mazum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisi sebagai pusat tamadun Islam di Indonesia di Asia Tenggara pada masa itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.